Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita akan belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, di mana di sini disebutkan dalam poin A, sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, kita meninjau kembali runtuhnya Bani Umayyah yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah. Barulah adanya proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Poin A, keruntuhan dinasti Umayyah. Di sini ibu sebutkan 4 yang melatar belakangi keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu figur khalifah yang lemah. Figur khalifah yang lemah ini terjadi pada pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Yaitu kita ketahui bahwa Yazid bin Abdul Malik ini merupakan pemimpin ke-9 dari 14 pemimpin dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik inilah khalifah hanya menghabiskan waktu untuk berfoya-foya dan mengabaikan urusan negara. Inilah yang menyebabkan lemahnya figur khalifah pada saat tersebut. Selain itu, para khalifah Bani Umayyah tidak lagi bisa mengembangkan darah bangsawan Arab murni, karena kita ketahui sebelumnya bahwa pemimpin dinasti Umayyah itu berasal dari keturunan bangsawan. Nah, pada saat kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik inilah merupakan khalifah Islam pertama yang ia adalah seorang budak yang dimerdekakan. Yang nomor 2 yaitu pemerintahan yang korupsi. Sistem pemerintahan kita ketahui dalam dinasti Umayyah yaitu menganut sistem monarki. Apa itu monarki? Monarki yaitu sistem pemerintahan turun-temurun yang telah menyalahi pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Selain itu, karena para pejabat negara merupakan satu keluarga, maka praktek korupsi tidak dapat diadili. Yang nomor 3 yaitu perebutan kekuasaan. Ini terjadi dalam anggota keluarga dinasti Umayyah. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam yang menginginkan kedua anaknya menjabat sebagai khalifah, di mana anak Marwan bin Hakam ini itu Abdul Malik dan Abdul Aziz. Yang keempat yaitu munculnya gerakan pemberontak. Kenapa ini muncul gerakan pemberontak? Karena para khalifah lemah, sistem pemerintahan berada dalam keadaan yang kacau. Para pejabat hanya mengutamakan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri dan berfoya-foya. Hal inilah yang mendorong terjadinya banyak pemberontakan. Bahkan serangan dari kelompok Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Abbas As-Safah untuk membentuk sebesar yang berusaha meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah. Poin B yaitu latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu latar belakangnya ada 2. Yang pertama yaitu terjadinya kekacauan dalam kehidupan dinasti Umayyah. Poin yang kedua yaitu kekecewaan yang menumpuk dan bersatu akibat kekeliruan dan kesalahan pemerintah Umayyah. Hal-hal yang dilakukan Bani Abbas di sini ada yang pertama yaitu mengajak kelompok lain untuk bergabung meruntuhkan dinasti Umayyah. Kelompoknya ada 4 di sini disebutkan. Yang pertama yaitu kelompok Muslim non-Arab, biasanya kita sebut dengan kelompok atau golongan Mawali. Yang kedua yaitu kelompok Syiah dan Khawarij. Ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa warga Suriah.
Dan keempat yaitu kelompok muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab, yang memandang keluarga dinasti Umayyah telah bergaya hidup mewah dan jauh dari gaya hidup Islami. Yang kedua yaitu melakukan propaganda dengan tujuan di sini bahwa menggulingkan kekuasaan pemerintah dinasti Umayyah merupakan perintah agama. Dan ketiga, mengusung nama Bani Hasyim. Di sini tidak mengusung nama Bani Abbas ya, tetapi mengusung nama Bani Hasyim. Mereka mengatakan bahwa khalifah merupakan hak keluarga Nabi. Poin C yaitu proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yang dilakukan yaitu langkah-langkah Bani Abbasiyah mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu membentuk gerakan bawah tanah yang dipelopori oleh 3 tokoh, di mana tokoh tersebut yang pertama yaitu Muhammad Al-Abbas. Al-Abbas ini atau biasanya sering disebut dengan Abu Abbas As-Saffah. Di mana Abu Abbas As-Saffah ini pendiri dari dinasti Abbasiyah. Jadi tokoh yang pertama yaitu Muhammad Al-Abbas atau yang dikenal dengan Abu Abbas As-Saffah. Yang kedua yaitu Ibrahim Al-Imam, dan ketiga yaitu Abu Muslim Al-Khurasani, di mana Abu Muslim Al-Khurasani merupakan propagandis yang paling sukses dan terkenal. Kedua yaitu menerapkan politik bersahabat. Artinya, turunan Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah. Ketiga, Khurasan sebagai pusat gerakan dalam menggulingkan atau dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Ini ada 3 kota sebagai pusat kegiatannya untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu kota Al-Humaymah sebagai perencanaan organisasi. Yang kedua yaitu kota Kufah sebagai kota penghubung. Dan ketiga yaitu kota Khurasan sebagai pusat penggerakan atau pusat gerakan praktis. Di sini, proses berdirinya dinasti Abbasiyah dimulai dari tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Gerakan bawah tanah dan propaganda untuk mendirikan dinasti Abbasiyah ini dimulai ketika dinasti Umayyah berada di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Karena pada waktu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itulah memimpin secara adil negara dalam keadaan aman, tentram, dan stabil. Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan persamaan hak kepada seluruh warga negara. Kondisi ini memberi peluang pada Bani Abbas untuk menyusun kekuatan dengan melakukan gerakan bawah tanah dan propaganda di kota Humaymah. Nah, jadi itulah latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah.